Puji syukur alhamdulillah, malam hari ini kita diperkenankan Allah bertemu dan bermuajah dalam rangka bimbingan tauhid, di mana bimbingan tauhid niki jarang kita ketemukan di tengah masyarakat umum. Sejauh mana ilmu tauhid ini wajib kita ketahui sesuai sabda baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang bunyinya utlubu dondole osiro kabeh, baik laki maupun perempuan, al-ilma ing siji ilmu, al-ilma al-maksuduhu bitauhidillah. Maksud al-ilma siji ilmu adalah ilmu tauhid. Nanti kita bahas kalem-kalem sejauh mana pentingnya ilmu tauhid iki datang kita. Walau bisin, walaupun adanya itu ada di negeri Cina, jauh Cina niku Pak. Nanging sebelum kita masuk pada pembahasan tentang ilmu tauhid, perlu kami sampaikan terhadap jamaah yang hadir bahwasanya nanti ada 2 season. Biasanya kula niki season pertama niku njabarake materi. Setelah itu season kedua adalah tanya jawab. Tanya jawab khususnya sekilas apa materi yang kita bahas, barangkali di antara panjenengan ada yang kurang paham. Kalau niki mungkin diizinkan, jadi setiap jenis jadwal ngaji 1 hari sebelumnya itu materi sudah saya kasihkan. Jadi jenengan sambil ngaos, sambil ngagem materi ini pun, kalau niku mungkin diizinkan. Jadi biar penak, kalau pas bahas tentang materi niku jenengan ngedep kitabe nggih langkung sekeco miturut kami menawi diizinkan. Bapak Ibu, kula asli Mojokerto. Nggih mohon maaf mboten kados tidak sama dengan bahasan jenengan alus kerwomo. Kula mboten paham. Terlalu kromo, jadi kula lebih cakep mungkin bahasa Indonesia saja. Mohon izin karena di luar sana yang lagi ngikut live niki mayoritas niku luar Jawa. Sering masuk pada saya untuk berbahasa Indonesia. Karena saudara-saudara yang di luar Jawa itu biar bisa mengikuti, paham, ngeten. Nggih mohon maaf, andai kata bahasa Jawa kula niki mboten sehalus jenengan, karena saya jujur mawon kula makhluk kasar, dadi mboten halus, ngeten nggih. Ngapunten ingkang kathah, mohon izin. Pun Bapak Ibu, saya harapkan ini nanti tidak berhenti pendidikan tauhid itu sampai di sini. Karena gini, semua Rasul yang Allah perintahkan, mulai beliau Nabiullah Adam sampai kanjeng Nabi Muhammad,
sedaya semuanya itu diwajibkan untuk didik ilmu tauhid terhadap seluruh umatnya masing-masing. Dengan maksud dan tujuan adalah ilmu tauhid itu untuk supaya hati panjenengan kali kula ini bisa mengesahkan Allah. Sehingga ketika kita beribadah baik secara mahdoh ataupun ghairu mahdoh, murni, contoh sholat, zakat, puasa, haji, baca Quran, sholawatan, dan apapun, hati kita supaya betul-betul mengesahkan Allah. Tanda salah satu di antaranya, kalau hati kita itu betul-betul mengesahkan Allah ketika jasmani kita itu beribadah, hati niki boten gampang melupakan Allah. Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikron katsiron. Wahai orang-orang yang beriman, ingatlah kepada Allah dengan ingat yang sebenar-benarnya ingat, katsiron turkang ukeh, sebanyak-banyaknya. Wa qala aidon qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim. Baik ketika kau berdiri, duduk, bahkan berbaring, Allah memerintahkan kita senantiasa untuk ingat kepada Allah. Nah niki ingat yang dimaksud dalam surah Al-Ahzab ayat 41 itu yang bagaimana? Sebab zikron secara lugat adalah ingat, akan tetapi secara istilah adalah menyadari hati ini bahwasanya segala hal apapun yang terjadi pada diri kita bersumber dari Allah Subhanahu wa ta'ala. La haula wa la quwwata illa billah. Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Bapak Ibu hadirin rahimakumullah, jenengan kali kula pengin boten ati niki gampang eling nang Allah. Niku sakersa jenengan, sakersa. La ikraha fiddin qad tabayyana rusdu minal ghayy. Ngapunten, tentang memahami, belajar tentang ilmu tauhid yang tujuannya adalah untuk hati ini saya suwe lama kelamaan parek nang Allah dan jauh dari selain Allah, itu tidak boleh dipaksakan. Tabayyana rusdu minal ghayy. Mboten aksa. Mula kajian nanti saya menawi atau belum bisa diterima untuk berikut bulan berikutnya, 2 bulan 1 kali nggih Mbak Yai, 2 bulan 1 kali. Nek umpami dereng saged ditampi, saged di cancel. Kula niku penak mawon
Jadi ibarati saya niku ngasto oleh-oleh kanggo dulur kula yang ada di Solo. Kersa ndahar napa mboten niku sak kersa jenengan. Ngoten niku mengke. Lah menawi mboten dikersakake didahar nggih ditingali mawon dene kok ya tetep niku mengki dereng saged diterima untuk berikutnya bisa untuk di cancel. Dados mengki kula nenggo WA jenengan lanjut napa mboten ngaosi ngoten. Sing jelas ngeten Pak. Tolong sampean buka dalam surat Al-Maidah ayat 35. Gusti Allah dawuh ngeten. Potongan ayat niki nyeritakake sejarah Qabil dan Habil niki dalam hal pengorbanan. Niki lak tasik sasi Dzulhijjah nggih pengorban. Innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Bahasanya pengorbanan. Tapi niki adalah ibadah. Ibadah murni atau tidak murni. Sesungguhnya ibadah yang Allah terima hanyalah ibadah yang bersumber dari hati seseorang yang bertakwa. Ngapunten, takwa niku meliputi 3 unsur. Ngapunten saged kula tulis nggih. Nyuwun duka. Ngapunten nyuwun sewu. Ilmu, amal, istiqomah. Contoh jenengan secara syar'i sholat. Ilmu sholat harus paham. Mana yang menjadi syarat sahnya sholat, rukun sahnya sholat, harus tahu. Mana yang membatalkan sholat, dan ini ilmu secara syar'i, jasmani yang melakukan. Lah tentang masalah ilmu yang dimaksud di sini, kami hanya akan membahas ilmu yang berkenaan dengan hati, adalah tauhid. Ilmu yang untuk mengesahkan Allah. Mohon maaf, dalam hal ilmu ini nanti ada tahapan Pak. La ilaha illallah, la ilaha illa huwa, la ilaha illa anta, la ilaha illa ana. Ini tahapan tauhid di dalam Al-Quran. Hanya 4. Sampai cari di Al-Quran. Ngapunten. Hanya 4. Oke, alhamdulillah. Mangga. Tidak ada tentang pengajaran ilmu tauhid tahapan niki di Al-Quran kecuali 4 ini. Syariat, thariqah, hakikat, dan ma'rifat. La ilaha illallah syariatnya, la ilaha illa huwa thariqahnya, la ilaha illa anta hakikatnya, la ilaha illa ana ma'rifatnya. Sudah cukup ini. Kita akan berdiskusi membahas tentang tahapan tauhid niki.
Lah, mengapa kita umat Islam wajib untuk belajar ilmu tauhid ini? Sebab mohon maaf, siapapun kita, ketika hati belum bisa mengesahkan Allah di dalam asma'uhu wa sifatuhu wa dhatuhu wa wujuduhu, mboten saged Pak jenengan kali kula waktu sholat saged emut Allah, mboten saged, mboten saged. Waktu sholat kita ini diperintahkan sesuai dengan surat Toha ayat 14. Tolong dilihat bagaimana Allah memerintah kita. Wa aqimis sholah li dzikri. Tegakkan, jagalah, lakukanlah sholat itu semata-mata li dzikri, untuk mengingat aku. Allah yang dawuh ini. Nggak bisa Pak, kita ingat Allah. Ingat itu tidak hanya kita buktikan hanya secara jasmaniyah kita lewat al-imtithalul awamir wajtinabun nawahi. Tidak hanya itu, menjalankan semua apa yang Allah perintah dan meninggalkan semua apa yang Allah larang. Nggak cukup itu Pak, kita manusia secara fisik aja nggak bisa, karena kita manusia Bapak Ibu terdiri juga di samping jasmani juga rohani. Kita kemanakan rohani kita? Kita hadapkan siapa? Maukah kita mengikuti teladan Rasulullah? Dan Rasulullah menteladani kakek moyangnya yaitu Nabiullah Ibrahim. Jelas ini dituangkan Allah di dalam surah Al-An'am ayat 79 yang mengatakan inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal arda hanifan wa ma ana minal musyrikin. Tawajuhnya, rohaniah beliau itu datang Allah Pak. Wajhiyah adalah wajah Allah, yang Allah itu punya sifatnya lilladzi fataras samawati wal arda. Jadi isinya langit dan bumi itu sifatnya Allah, sifat kuasanya Allah. Terus hati kita pasti akan ingat sifatnya. Intinya Bapak Ibu, siapapun kita, kalau belum mengenal tauhid, kita belum bisa Pak. Hati ketika jasmani sholat itu ingat Allah, itu nggak bisa. Dan saya bicara ini tidak hoak, alias saya bicara ini fakta di lapangan hati kita. Ingat anak lah, ingat istri lah, ingat macam-macam. Pertanyaan saya, mau nggak jenengan saya hidangkan sesuatu sistem supaya sholat kita itu ada peningkatan? Kalau mau monggo, ayo diteruske ngaji nih. Nek menawi jenengan belum bisa nrimo nggih, gini ku wau di cancel mau. Ini sampun kula rencana akal Mbah Yai Samsul Ma'arif niku 2 bulan 1 kali. Saged kula niki 2 bulan 1 kali. Karena saya juga memberikan tausiah itu
di luar Jawa, di luar negeri juga begitu. Nggih mboten cukup hanya Indonesia saja. Jadi nggih mohon maaf jikalau kami tidak bisa memberikan 1 bulan 1 kali, bisanya 2 bulan 1 kali. Itu pun mungkin harinya enggak sama, pas kosong langsung niki kali Mbak Yai sampun direkap Pak sampai 2000 pinten Mbak Yai 2007 diwet 3 kumanan direkap sampun nggih mboten napa-napa sing jelas nggih mugi-mugi ngelmu niki mengki saged manfaat ngoten. Ibu, mengapa kami bersikukuh untuk menyampaikan tauhid ini? Karena saya mengingat di dalam surah Al-Anbiya ayat 25. Tolong niki penting. Surat Al-Anbiya ayat 25. Ibu bapak yang HP-nya punya paketan saged dibuka di Google surat Al-Anbiya ayat 25. Saya tergugah dari ayat ini Pak. Di mana Allah katakan wa ma arsalna min qablika mir rasulin illa nuhi ilaihi annahu la ilaha illa ana fa'budun. Di situ Gusti Allah dawuh, aku tidak akan mengutus utusan sebelummu Muhammad, niki Allah yang dawuh, kecuali semua itu harus mengemban, menjalankan atau memberikan pengetahuan tentang inti wahyuku. Inti wahyunya Allah miturut Al-Quran yang mana? La ilaha illa ana. Niki Pak, mentok pun. Supaya apa? Supaya umat-umat ini betul-betul ketika sholat posisinya ruhania kita menghadap kepada Allah. Makanya bahasanya supaya fa'budun, bisa menyembah dengan benar. Makanya dari ayat itulah kami tergugah untuk menyampaikan tentang tauhid niki Pak. Padahal kula sampun menyampaikan 26 tahun. Mulai tahun 2000 saya sampaikan tentang tauhid ini di tengah-tengah umat. Pada saat itu Pak, belum ada yang mau nyampaikan. Sekarang setelah terlepas tahun 2014 baru bermunculan, alhamdulillah, Mbah Yai lagi wani nyampe no tauhid datang umat. Tapi nggih ngoten Pak, ngapunten sejarah kula niki kalau boleh saya ceritakan nggih sing mboten seneng nggih benci. Bahkan pengalaman kami, kami sudah nanti mlebu penjara 3 tahun. Nggih mboten napa-napa, nggih mboten menjadikan saya harus berhenti untuk berdakwah tentang tauhid. Kalau maklumi nggih semuanya itu tidak semudah kita membalikkan tangan. Dulur-dulur nggih perlu proses muqabalah, proses referensi, proses memikirkan iki bener apa enggak. Lah butuh toh Pak ya, butuh semacam itu. Pun ini kau secara muqaddimah mawon. Pun kita masuk pada surah Al-Baqarah ayat 238.
Niki sebagai dasar kami menyampaikan tauhid. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu dkhulu fis-silmi kafah wa la tattabi'u khutuwatis syaiton innahu lakum aduwwum mubin. Wahai orang-orang yang beriman, niku yang dipanggil amanu. Bukan ya ayyuhal muslimun, muslimat, atau ya ayyuhan nas, bukan. Tapi yang dipanggil adalah amanu. Intine amanu niki saged artine mukminat, mukmin saged. Ngapunten, tahapan di dalam agama Islam nyun sewi itu pertama adalah Islam, lalu iman, lalu ihsan. Jadi saya membahas tentang ilmu tauhid itu ada kaitannya dengan orang-orang khusus, orang-orang yang beriman, yang imannya itu nanti menjadi ihsan sesuai dengan masjid niki namine al-ma'rifat. Gini pas. Wahai orang-orang yang beriman, udkhulu mlebu sira kabeh fisilmi ing dalem agama Islam kafah kali sampurno. Jenengan kali kula niki diutus Allah, diperintahkan Allah masuk Islam dengan keadaan sempurna. Mengapa yang dipanggil amanu kok tidak muslimun atau nas? Setelah amanu kok udkhulu fisilmi, diperintahkan masuk Islam dengan sempurna. Kok turun lagi ke Islam? Loh gitu loh Pak. Yang dipanggil amanu. Miturut kami Pak, iman saya selama belum sampai pada makrifat pada Allah, iman saya itu di mata Allah itu masih bermasalah. Bukti ini, waktu saya sholat, lesan saya mengatakan lillahi ta'ala, tapi waktu praktek sholat, ketika di tengah-tengah sholat, hati ruhania saya masih beriman kalau bisanya saya berdiri karena diri saya, bisanya saya rukuk karena diri saya. Intinya selesai sholat mulai takbir sampai salam, hati saya itu masih beriman bisanya saya sholat karena diri saya. Mana tempatnya la haula wala quwata illa billah? Boten enten. Makanya ketika muadzin yang azan melantungkan hayya ala sholah, jawab sampean ya napa? La haula wala quwata illa billah. Kok enggak sama? Mulai awal Allahu Akbar kita meniru Allahu Akbar. Tapi ketika jatuhnya hayya ala sholah, mari kita sholah. Terus kok jawabannya la haula wala quwata illa billah. Artinya gini, sebenarnya kita manusia, musolli iki orang yang sholat, atau makhluk
sifat asli kita itu tidak punya daya upaya untuk bisa melakukan sholat. Kekuatan untuk melakukan sholat atau mencegah perbuatan mungkar mboten saged. Lah, bisanya itu terjadi semata-mata bila atas dasar pertolongan Allah, sumbernya bisa melakukan aktivitas sholat itu semata-mata dari Allah. Itu maksudnya gitu. Lalu berhubung kita tauhid dasar belum dikajikan untuk sampai tauhid berikutnya nggih mboten paham. Jadi nggih kita itu nggih mohon maaf ya, hanya gugur kewajiban. Sementara kita tidak mau untuk memikirkan hatiku di mata Allah bagaimana. Lebih-lebih ketika waktu sholat. Nah, inilah Pak, permasalahan kalau menurut kami lebih besar dari masalah keluarga kita, ekonominya kurang benar. Lebih besar persoalan hati kita di mata Allah, miturut kami. Tapi bukan berarti saya itu menyalahkan orang harus ekonominya baik dulu. Lalu baru nanti aku tak ngaji tauhid. Misalnya, nggih monggo niku hak kita masing-masing. Yang jelas Allah sampun bersabda lewat surah Al-Baqarah 238 208, mohon maaf niki 208 bukan 238, 208 mengatakan, wahai orang-orang yang beriman, masuklah kau di dalam agama Islam dengan sempurna. Ini kalau boleh saya tafsirkan, saya jelaskan, Islamiku ojo mung jasati saja, sampai ke hati, sampai ke ruh. Islam niku dari kalimat salama yusallimu taslim. Anda akan bisa selamat harus pasrah. Harus pasrah nang Allah. Tidak hanya secara jasmani, akan tetapi juga rohani. Makanya mengapa di dalam tubuh Islam itu ada tingkatan syariat, tingkatan thoriko, tingkatan hakikat, tingkatan makrifat, ada di sini. Karena diri kita sebagai manusia dua unsur, mata, jasmani kasih mata, rohani juga kasih mata. Jasmani kita dikasih Allah mata, namanya ainul basyariah, untuk menyaksikan, melihat sesama makhluk. Dengan mata inilah ainul basyariah yang Allah pasang di dalam diri kita jasmani, akhirnya kita bisa melihat, oh ini meja, oh ini jalan, oh ini bukan jalan, karena mata kita bisa menyaksikan. Kita dikasih Allah mata, hati atau ruhaniyah, namanya ainul basirah, untuk menyaksikan siapa, untuk memandang siapa, untuk melihat siapa. Jawabannya fi kulli mukawwanat khafiyun ay hayyun wa huwa wujudullah, untuk menyaksikan siapa di balik yang menguasai isi langit lan isi bumi. Jawabannya siapa, Bu? Allah. Berhubung
mata hati kita masih kelebu dan tertutup, terhalang oleh kullama siwallah, perkara-perkara selain Allah, maka jangan heran kita secara rohania tidak bisa melaksanakan syahadat asyhadu alla ilaha illallah. Boten saged nyekseni ati iki datang Allah. Cuman lesan kita lah hanya yang bisa mengucap, tapi hati belum. Oleh sebab itu, jikalau kami diizinkan, akan kubuka semua apa dan bagaimana cara untuk membuka daripada penghalang hati kita kepada Allah. Itulah yang disebut risalatut tauhidiyah, risalah kang bangsa ilmu tauhid yang untuk mengesahkan Allah. Niki mohon maaf kami belum bisa masuk dalam kajian dasar, kita perkenalan aja dulu. Nggih, mohon maaf menawi kami belum membahas tentang sejauh mana tauhid itu. Kami berhubung pertemuan awal, kami akan membahas sejauh mana pentingnya tauhid itu dan untuk apa. Yang jelas Allah dawuh lewat surah Al-Baqarah 208 ini memerintahkan kita, iman kita supaya menjadi iman yang ihsan. Iman ihsan niku kalau miturut kitab Hikam, Mbak Ibnu Athaillah dawuh iku, ihsan niku adalah pangkat atau derajat satu hamba yang hati atau ruhnya sudah sampai makrifat pada Allah. Nah niki mengke wonten tahap-tahapane Pak, boten langsung wus, boten. Wonten tahapane ilmu, setelah itu wonten tahapane kedua adalah amal. Nika takwa nika amal, laku, kholwat, mujahadatu nafsi, niki mengke harus kita lakukan setelah ilmu sudah, lalu ditutup dengan istiqomah terus menerus hatta ya'tiyakal yakin, sampai sedo. Barulah itu nanti jenengan paham, oh takwa secara tauhid hakikatnya itu begini. Nek takwa secara syariah, kita jasmani iki meninggalkan seluruh larangan Allah dan menjalankan seluruh perintah Allah. Tapi ruhani beda. Napa takwani? Ani butullaha wastanibut taghut. Arahkanlah hatimu terhadap Allah di segala ibadah apapun. Itu namanya tawajuh. Ini wajah tuat, iya. Lalu wastanibut taghut, tinggalkanlah hatimu dari penghambaan, tawajuhan terhadap selain Allah. Nah, kalau ini sudah jenengan lakukan nanti pasti rasa ningali jenengan sholat nanti beda. Jenengan waktu sholat sebelum ada takwanya dan sesudah ada takwanya, itu banget rausin mana. Allah dawuh dalam surah Ali Imran ayat 31, kul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Jikalau jenengan betul-betul ingin menteladani kanjeng Nabi, kanjeng Nabi disuruh, diperintahkan Allah dawuh niki datang kita,
Kul, katakan Muhammad, in kuntum tuhibbunallaha, berupa apa dawe Allah, apabila kau umatku ingin betul-betul menjalin cinta hubungan langsung kepada Allah, fattabi'uni, ikuti caraku, ikuti saya, teladani apa yang sudah aku lakukan. Napa? Teladani Nabi yang sering kita dengarkan ketika maulud, nggih, maulid ya, ketika Isra Mi'raj ini diungkap para ulama. Surat Al-Ahzab 21. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Berupa nopo uswatun hasanah? Liman kana yarjullaha wal yaumal akhir wa dzakarallaha katsiran. Liman kedue atine wong siapapun nek Kanjeng Nabi hati para rasul. Karena kang ono sapa rasul atau sapa man ono apa yarju, iku yarju duwe kekarepan. Duwe kekarepan apa? Yarjullaha, Allah ing marek lang ketemu Allah. Hati yang ada keinginan untuk mendekat dan bertemu Allah. Di mana? Wal yaumal akhir. Kuncinya apa? Wa dzakarallaha katsiran. Zikir elingnya apa? Nanti kita bahas berikutnya. Sing jelas untuk mukaddimah niki kami harus menjabarkan sejauh mana, sepenting mana tauhid ini, sepenting mana dan tujuannya apa. Kita harus belajar ilmu tauhid. Bapak Ibu, khusus ilmu tauhid adalah mengajarkan hati kita untuk bisa mengesahkan Allah, mendekat dan bertemu Allah. Fungsinya seperti itu. Lah, manfaatnya Pak, manfaatnya nanti jenengan keadaan rohani hati jenengan nanti ora gampang gelisah, ora gampang khawatir dengan keadaan apapun. Karena apa? Karena kita nyadari kalau kita itu sifatnya la haula wala quwata. Nah terus bisanya terjadi pada diri kita semata-mata illa billah, hati sadar Pak. Kalau semua apapun yang terjadi itu bersumber dari Allah, terus Allahnya di mana? Nanti kita buka tauhid tinggal gede, tinggal sedikit untuk memantapkan sholat kita, untuk memantapkan ibadah-ibadah lain kita di mata Allah biar enggak hambar. Pun niki maksud dan tujuan. Akan tetapi ketahuilah di balik surah Al-Baqarah 208 ini jenengan disuruh untuk imannya menjadi ihsan semata-mata jenengan kali kula bisa ngelawan hawa nafsu. Sebab setelah ayat itu Allah tutup ayatnya gini, setelah kafah udkhulu fisilmi kafah, di situ ada ayat lagi dari Allah, wala tattabi'u, janganlah kau mengikuti apa ajak-ajakan sinten, pengridunya siapa, khutuwati syaitan, ing ajak-ajak setan, ya nafsu dalam diri sampean kali kula niku. Jangan, Anda jangan mengikuti apa yang menjadi kepentingan nafsu. Sebab innahu sak temeni nafsu atau setan
lakum kedue kita sedaya panjenengan kali kula iku aduun mungsuh mubinun kang nyata. Berarti jenengan kali kula salat kok ora iso khusyuk, kok ora bisa mantep madhep nang Allah krana diridu dening hawa nafsu. Maka nih Kanjeng Nabi dalam satu hadis sahihnya mengatakan umatku sesuk itu mengalami satu perang atau jihadul akbar, jihad yang besar, ternyata melawan nafsu niki. Bukan perang di Timur Tengah itu Pak, bukan. Perang yang ada di dalam hati kita, yaitu melawan nafsu. Lah musuh yang ditakuti oleh nafsu illa ibadaka minhumul mukhlasin. Al-Hijr ayat 40. Niki yang paling ditakuti oleh nafsu atau iblis. Siapa? Hamba Allah yang Allah pilih. Siapa hamba yang Allah pilih? Hamba yang menteladani dan mengikuti apa yang pernah dilakukan Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pundi teladani Rasulullah. Tidak hanya memberikan bagaimana secara jasmani taat hukum syar'i, tidak hanya itu, akan tetapi juga rohani harus bertauhid. Loh niki lho Pak, mungkin saged sinkron niki. Ibadah jenengan sesuai dengan niatnya lillahi ta'ala, menghadap karena hanya Allah, nanti akan menjadi sinkron. Jikalau kau mengikuti aku, kata Rasul, Ali Imran 31 tadi, yuhbibkumullah, yuhbib mongko bakal ndadekake kekasihkum ing sira kabeh sapa Allahu Gusti Allah akan menjadikan panjenengan iki menjadi kekasih Allah. Alhamdulillah, niki janji Allah, bukan janjine Kanjeng Nabi. Wong Kanjeng Nabi ku cuma nyampe tok, hanya menyampaikan saja. Di situ ada syarat yang disembunyikan Pak. Jawabnya adalah yuhbib. Yuhbib niku jawab dari sebuah syarat yang disembunyikan. Niki cedek. Wonten pondokan sedaya napa? Nek pondokan paham sedikit Pak. Wis sing penting maksud maqasidul a'dhamnya aja. Gini Pak. Sebelum ayat muncul yuhbibkumullah, di situ ada syarat. Apa syaratnya? Jikalau kau betul-betul mengikuti aku, kata Rasul, ya yuhbibkumullah. Tidak hanya jenengan dijadikan sebagai kekasihnya, akan tetapi wa yaghfir lakum dzunubakum. Dzunub jam'um minat dambun. Jadi az-dzunub itu adalah jamak dari dzambun, dosa. Nek dambun dosa setunggal cilik, nek dzunub dosa-dosa kathah. Berarti dosa termasuk dosa jasmani, uga dosa rohani. Dosa rohani adalah syirik niki Pak, menyekutukan Allah dengan yang lain, menyamakan sesuatu dengan Allah. Bapak Ibu, ini lo diampuni Allah, tapi syaratnya niku wau derekno nopo sing wis dadi teladani Kanjeng Nabi. Abot napa mboten? Boten gitu loh Pak Bu, pun sanjang abot. Memang nek dipikir cara nafsu abot Pak, banget abote lah ngoten nggih. Tapi nek jenengan iki himmah sejo gede, kula yakin boten abot. Nyun sewu, sampai ngertos tiang sing fitness nih Bapak,
wis biasa fitness nyun sewu sampak ngangkat barbel apa barbelan nih apa barbel ya wes besi-besi ini kalau dia itu gak mungkin langsung setengah pintal, mboten mungkin hanya kiloan, tapi setelah lama dia terus akhirnya kuat mengangkat 50 ki. Coba jenengan langsung nang gedong fitness ngangkat sing paling abot nggih mboten saged kecethit kedah proses ngeten. Untuk sholat khusyuk itu berat buat siapa, mudah buat siapa. Sekarang barbel niku 50 kilo itu berat untuk siapa, ringan untuk siapa. Kalau boleh saya jawab secara simpel, kalau jenengan iku sering ati iku latihan eling nang Allah, sadar latihan jenengan nindakake teladani Rasulullah, walaupun awalnya berat tapi ketika terus menerus akhirnya menjadi ringan. Betul Pak, dalu-dalu tangi tahajud abot nggih abot. Jenengan ngelaksanakan sholat 5 waktu abot nggih abot. Tapi kalau sudah terbiasa dan hati sampai bisa menemukan nikmatnya lazatus sholah, udah mesti rindu ya kan. Padahal ini malam ini mau saya bahas tentang masalah jalan untuk bertemu Allah. Jalan untuk bertemu Allah termasuk sholat. Sholat gunakanlah untuk bisa hati bertemu Allah bagaimana. Wes, berarti niki mboten kula bahas dulu. Kami bahas sisi manfaat dan tujuannya mengapa kita harus belajar ilmu tauhid. Jawabannya secara ringkes supaya ibadah jenengan iku estu ternilai di mata Allah, di mata Allah. Innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Ibadah yang hanya Allah terima sebagai nilai ibadah hanyalah ibadah yang bersumber dari hati yang bertakwa. Untuk menjadikan hati yang bertakwa, ilmu, amal, istiqomah ini harus kita bawa. Baru jenengan iki sudah tidak karena apa-apa waktu ibadah apapun, hanya satu, karena Allah. Bentuk karena Allah secara umum adalah hati, tidak karena kita bisa mempunyai kekuatan, tidak, karena kekuatan semua milik Allah. Hati nyadari kalau kita itu tidak bisa apa-apa, bisanya apa-apa sebab diapa-apakan oleh yang bisa, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Pun niki sebagai pembuka mawon tentang betapa pentingnya ilmu tauhid ini. Nanging sebelum kita tutup materinya, terus diteruskan tanya jawab, saya akan menitipkan satu ayat dateng jenengan niki mengke saged dijadikan sebagai perbandingan apa pentingnya tentang ibadah yang bisa sampai pada Allah itu. Tolong dibuka surat Al-Isra ayat 72. Al-Isra 72 itu membahas tentang keadaan mata hati kita. Mata hati kita. Al-Isra ayat 72. Bismillahirrahmanirrahim. Man kana fi hadhihi a'ma fahuwa fil akhirati a'ma wa adallu sabila. Barang siapa mata hatinya
masih buta kepada Allah. Allah yang di dunia ini kok yo kita sudah kedatangan kematian, fahuwa fil akhirati a'ma, di akhirat pun juga buta. Wa adallu, dan lebih tersesat apa nih sabilan jalannya. Pun niki tiga hayatan mawon makin aja nitilem. Ternyata mata itu tidak hanya mata dohir, ada mata juga mata hati. Satu. Nomor dua, surat Az-Zumar ayat 54. Az-Zumar ayat 54. Gusti Allah dawuh, wa anibu ila rabbikum wa aslimu lahu min qabli ayyatiyakumul adzabu tsumma la tunsurun. Intine ayat niku Pak, lekaslah hati ini ingat Allah, kembali kepada Allah. Bahasa muradnya itu kembali. Berarti kalau kembali tidak hanya jasmani taat di dalam hukum syar'i, akan tetapi ruhaniyah taat ning hukum hakiki atau hukum tauhid. Wa aslimu lahu, setelah jenengan betul-betul kembali kepada Allah, baru wa aslimu lahu, bisa melaksanakan untuk berpasrah diri. Artinya jikalau kita belum kembali pada Allah, mboten saged pasrah. Pasrah kepada siapa? Dengan Allah itu kan lesan, tapi hati kita belum. Sebab orang pasrah itu Pak, tidak boleh ikut campur menyelesaikan apa yang kita pasrahkan. Lakukanlah hal itu min qabli ayyatiyakumul adzab, sebelum datangnya hari yang mengagetkan. Al-adzab itu bisa diartikan bagdah, hari yang mengagetkan. Apa hari yang mengagetkan? Secara syar'i adalah hari kiamat. Mosok sampai dino kiamat uripe ning donya, gak mungkin toh. Disitulah al-adzab, ulama ada yang mengartikan al-bagdah, mengagetkan itu hari kematian. Kembalilah hatimu kepada Tuhanmu dan berpasrahlah kepadanya sebelum datangnya kematian. Sebab jikalau itu tidak lekas kita lakukan, summalatun sorun, tidak akan kita akan mendapatkan pertolongan dari Allah. Padahal di situ hanya ada pertolongan dari Allah saja, selainnya tidak. Terus bagaimana caranya jiwa rohani kita bisa kembali kepada Allah? Nah ini nanti kita teruskan ngaji nih. Tauhid la ilaha illallah kita pahami, nama la ilaha illahua, tauhidnya itu sifat kita pahami, la ilaha illa anta, zatnya kita pahami, la ilaha illa ana, sudah selesai. Baru kita nanti praktek untuk kholwat atau mujahadatun nafsi. Bapak Ibu, itu sebagai mukaddimah aja. Untuk berikutnya nanti kita bahas untuk pertemuan selanjutnya. Kita masuk sekarang pada sesi tanya jawab khusus bagi panjenengan pemula. Jadi sing senior nggih ngrungokno esik ya. Senior itu ngrungokno esik. Nah, kita kasih kesempatan untuk pemula atau junior. Nggih ngoten, monggo kula aturi menawi saged dibantu, monggo nyun sewu.